Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun, mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai dan menolong setiap perjalanan kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang malam di mana kami boleh tidur nyenyak melepaskan kelelahan kami. Dan saat ini Tuhan, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebagai bekal perjalanan hidup kami mulai pagi hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memeriksa kebenaran firman Tuhan sebagai bekal bagi setiap aktivitas kehidupan kami mulai pagi ini. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kasih Tuhan itu sempurna. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu amat kasih kepada kita. Ya, di sini katakan, siapa yang kukasihi? Siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita semua yang mendengar firman Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ia kutegur dan kuhajar. Tuhan ingin menyempurnakan kehidupan kita agar kita memiliki satu kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu terimalah dan relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini bukti satu kasih Tuhan yang ingin menyempurnakan kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengerti apa itu kehendak Tuhan, apa itu rencana Tuhan ke depan bagi setiap kehidupan kami. Yang kami ketahui hanyalah rencana Tuhan ke depan adalah rencana damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu, kita tidak menyadari kalau Tuhan itu ingin membentuk kita, ya, menjadi satu bentukan yang sempurna di hadapannya agar hidup kita ini berkenan di hati Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita, siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena Tuhan mengetahui hidup ini penuh dengan kekurangan, hidup ini penuh dengan kelemahan. Dengarkanlah ajaranku dan dengarlah teguranku, ya, relakan hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah teguran firman Tuhan melalui firman-Nya. Dan kalau Tuhan masih menegur kita, ini satu bukti bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin menyempurnakan hidup kita ini. Oleh karena itu kita diajar untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk berjalan selalu di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan dikatakan, relakanlah hatimu. Seringkali manusia memiliki hati yang keras, hati yang penuh dengan kesombongan, hati yang congkak, hati yang merasa bahwa dirinya adalah sudah cukup pandai, dirinya mampu melakukan segala masalah, dirinya mampu melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tapi firman Tuhan pagi hari menegur, relakanlah hatimu. Berarti masih banyak kekurangan di dalam kehidupan kita. Ya, langkah hidup kita masih banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Engkau kuhajar, engkau kutegur. Terimalah teguran firman Tuhan pada pagi hari ini, agar hidup kita makin hari boleh makin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita boleh menjadi terang, menyinarkan terang yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita.
menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Lewat segala perbuatan kita, lewat segala ucapan kita, agar benar-benar apa yang kita katakan, firman Tuhan yang kita sampaikan, benar-benar boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Selanjutnya kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Amsal pasal ke-6 ayat yang ke-23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Di sini firman Tuhan menegaskan kembali pada kita bahwa perintah itu adalah pelita. Apa perintah itu? Perintah itu adalah firman Tuhan yang memberikan batasan-batasan tentang kehidupan kita, agar kita boleh tetap jalan di jalan kebenaran Tuhan. Jalan kita yang dibatasi agar kita tetap berjalan pada rambu-rambu kebenaran, ya, tidak berjalan menurut kehendak hati dan pikiran kita sendiri. Dan ajar itu adalah cahaya. Firman Tuhan itu adalah terang. Teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Firman Tuhan merupakan teguran yang mampu mendidik setiap kehidupan kita, setiap kehidupan manusia. Ini bukti bahwa Tuhan itu sangat kasih kepada kita. Oleh karena jikalau ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada awal itu tadi mengatakan, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya, itulah perintah Tuhan. Perintah itu adalah pelita. Ajaran itu adalah cahaya. Teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Bukankah firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa arti ayat ini? Di sini Tuhan Yesus menyatakan, hanya satu jalan untuk menuju ke rumah Bapa. Hanya satu jalan untuk sampai ke rumah Bapa. Lewat jalan yang mana? Banyak orang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Tapi firman Tuhan mengatakan hanya satu jalan menuju rumah Bapa, yaitu lewat kebenaran dan lewat jalan yang Yesus berikan kepada kita. Siapakah jalan itu? Jalan itu hanyalah Yesus sendiri. Only one, hanya satu. Tidak ada yang lain. Kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang beriman, ya. Firman Tuhan sudah seringkali mengingatkan kepada kita bahwa jalan kebenaran hidup itu hanya ada pada Yesus Kristus. Dalam situasi yang sulit pada akhir-akhir ini, banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita, banyak problema yang menekan dalam kehidupan kita, ya. Rumah tangga banyak yang stres karena pekerjaan suami, banyak yang ter-PHK. Kita punya toko, banyak yang sepi, tidak menghasilkan omset apa-apa. Pekerjaan sulit, segala sulit, ekonomi sulit. Banyak manusia menghadapi satu tekanan ekonomi, menjadi stres dalam kehidupannya. Demikian juga COVID pandemi yang belum terselesaikan sampai saat ini, juga menekan dalam setiap kehidupan manusia. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan sudah mengingatkan pada kita, ya, hanya ada satu jalan menuju kehidupan kekal, yaitu Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, relakan hatimu untuk dididik, ya, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah hatimu sebagai tanah-tanah yang subur, yang siap menerima taburan firman, dan bertobatlah. Hanya itulah satu-satunya jalan yang dapat menolong kehidupan kita. Karena perintah yaitu firman itu adalah pelita, ajaran itu adalah cahaya, teguran yang mendidik adalah jalan, dan jalan kehidupan adalah
jalan di dalam Yesus Kristus. Sadarlah, sadarilah bahwa Yesus selalu menunggu dan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Datanglah kepada Dia. Ya, serahkan hidupmu kepada Dia. Biarlah lewat renungan firman pada pagi hari ini kita mau sadar, kita mau kembali, kita mau berharap hanya kepada Dia. Karena hanya Yesuslah yang sanggup menolong hidup saudara dan hidup saya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih dan pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu yang indah, Tuhan, boleh mengingatkan dan mewarnai hidup kami kembali agar kami boleh tetap sadar. Kami boleh tetap membawa hidup kami, Tuhan, di dalam satu pertobatan yang nyata, Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan, satu-satunya penolong, satu-satunya yang dapat memberikan penghiburan, dan satu-satunya yang memberikan jalan hidup yang kekal bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya pada pagi hari ini, seberapa banyak anak-anak-Mu Tuhan, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang menghadapi masalah, angkat segala problem masalah kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, juga bagi seluruh bangsa Indonesia yang kami cintai ini, segera Tuhan lalukan Tuhan COVID pandemi dari muka bumi Indonesia ini. Tuhan pulihkan suasana kehidupan ekonomi secara nasional, dan Tuhan berikan damai di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.